Tolong dibantu subscribe like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini. Ayo kita mulai cerita sebelumnya kawan. Judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 728-739. Terima kasih menyaksikan, semoga sehat selalu kawan. Teguh tidak menghiraukan Rina, melainkan mendekati Yoga dan berkata, "Kakek Yoga. Wilayah perbatasan barat membutuhkanku, jadi aku harus segera pergi." Teguh memandang lelaki tua yang baik itu dan berkata dengan lembut, "Jaga diri baik-baik." Yoga mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Teguh dengan keras, "Teguh, kamu hebat. Aku bangga sama kamu. Jangan khawatir, aku nggak akan mati semudah itu. Begitu masuk medan perang, jaga dirimu dengan baik. Aku nggak akan bertele-tele lagi. Lagian, kamu lebih mengerti hal-hal di medan perang daripada aku. Ingat, kamu harus mengusir bajingan-bajingan itu keluar dari pintu gerbang negara. Tunjukkan kehebatan Serenara dan ciptakan negara yang damai dan sejahtera. Kami menunggu kamu pulang dengan membawa kemenangan di kota Senggigi. Pergilah." Yoga melambaikan tangan dan berbalik membelakangi Teguh. Saat dia membalikkan badannya, air mata tak kuasa menetes di wajah lelaki tua itu. Teguh mengangguk, lalu berbalik dan pergi dengan langkah besar. "Raja Serigala, Raja Serigala, Raja Serigala." Satu persatu suara menggema di langit, bertalun-talun tak henti-hentinya. Sampai akhirnya, Teguh naik ke kereta perang dan perlahan menghilang. Tentara-tentara itu juga berlalu bagaikan air surut, helikopter-helikopter itu menderu pergi, teriakan-teriakan itu masih bergema lama. Wush! Melihat raksasa besi itu menghilang di cakrawala, Rina langsung roboh ke tanah. Aku sudah melewat kesempatan." Air mata menetes di wajahnya. Rina tampak bergumam sendiri. Menyalahkan diri sendiri, frustasi. Tersadar, menyesali masa lalu. Berbagai emosi datang bertubi-tubi menimpa dirinya. "Rina." Sinta menghela napas dan mendekat untuk memapah wanita itu berdiri. "Sinta." Rina tiba-tiba menekan lengan Sinta sambil menatapnya dengan tajam dan bertanya, "Apa kamu sudah tahu identitas Teguh sebelumnya?" "Ya." Sinta menjawab sambil mengangguk, "Kenapa?" Rina berteriak histeris pada Sinta, "Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Kenapa?" Akibat berteriak terus-menerus, Rina telah kehilangan seluruh tenaganya dan kembali ambruk di tanah. "Kenapa?" Kali ini, Sinta tidak memapah Rina lagi, tetapi hanya memandangnya dari atas dengan senyuman dingin di bibirnya. "Menurutmu, kenapa Teguh selalu memperlakukanmu dengan tulus? Kalau kamu atau keluargamu terlibat masalah, dia selalu menanganinya secepat mungkin. Sedangkan kamu terus memikirkan hal yang mustahil dan ingin duduk di posisi tinggi, kamu menganggap dia cuma seorang petualang yang harus berusaha dengan gigih. Kalau bukan karena Teguh, apa kamu bisa seperti sekarang ini? Berdasarkan otakmu, berdasarkan kecerdasanmu." Sinta tiba-tiba bisa merasakan ketidakadilan yang diterima oleh Teguh selama ini, ditambah lagi, kepergian Teguh secara tidak langsung juga memengaruhi dirinya. Itu sebabnya Sinta mengecam Rina tanpa ampun. Jangan ungkit masalah konferensi ilmu medis, Arbi yang berada di luar negeri, dan keluarga Yulianto di ibu kota provinsi. Malik sendiri sudah bisa membunuhmu. Ucapan ini sangat dalam sehingga Rina tidak bisa membantahnya. Sinta kemudian menambah, "Rina, coba tanya dirimu sendiri, gimana Teguh memperlakukanmu selama ini dan gimana kamu memperlakukannya? Menantu nggak berguna, pria liar, pria udik, pria sombong, tukang aniaya, hahaha." Sembari berkata, Sinta tak kuasa menyembunyikan tawanya. Dia tertawa dengan puas dan penuh ejekan yang tak ada habisnya. "Ya. Rina hanya bisa menyebut Raja Serigala dengan panggilan seperti itu, ini merupakan lelucon yang sangat tidak masuk akal dan konyol." Kata-kata Sinta seketika membuat Rina tersadar. Rina menyesal, tetapi semua sudah terlambat. Semua sudah menjadi kenangan, bagaikan kejadian kemarin. Rina teringat dengan kebaikan dan perhatian Teguh kepadanya, tetapi mereka berdua kini tidak memiliki takdir bersama lagi akibat keputusannya sendiri. Tes. Tanpa sadar, air matanya kembali menetes. Rina tidak tahan lagi. Dia menutup wajahnya dan menangis tanpa suara. Tetesan air mata jatuh ke tanah dan membentuk aliran air. Hati Rina terluka. Sinta masih menatap dingin Rina dan memarahinya. "Rina, kamu sendiri yang mencampakkannya." Selesai berbicara, Sinta pun meninggalkan tempat itu. Begitu dia berbelok, dia juga tidak kuasa menahan tangisnya. Tak lama kemudian, Sinta mengeluarkan ponselnya dan memesan tiket menuju ibu kota barat, kota Sedayu.
Dia mencurahkan seluruh hatinya pada Teguh. Saat ini, pergi mencari dan mengejar, mengikuti suara hatinya agar tidak meninggalkan penyesalan. Sementara itu, seluruh anggota keluarga Yulianto masih terdiam. Teguh adalah Raja Serigala. Ini adalah hal yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka. Namun, kenyataan kini terpampang di hadapan mereka. Jadi, mereka tidak bisa meragukannya sama sekali. Tidak heran ada rumor yang mengatakan Rina adalah istri Raja Serigala. Tidak heran, saat keluarga Yulianto mengalami kesulitan, Raja Serigala selalu membantu mereka. Ternyata, selama ini Raja Serigala ada di samping mereka. Dia adalah Teguh, menantu keluarga Yulianto. Apa mungkin dia akan berpangku tangan? Sayangnya, mereka menganggap kepercayaan diri yang dimiliki Teguh itu sebagai kesombongan diri. Mereka menganggap Teguh yang selalu bersikap tenang dan acuh tak acuh itu sebagai kebohongan yang sulit mereka terima. Padahal Teguh selalu berusaha membantu mereka. Namun, mereka terus menikmati bantuan itu dan terus mencemoohnya, menghinanya, mengejeknya, memakinya. Hingga akhirnya, mereka bersikeras mengusirnya keluar. Lanjut bab 729. Betapa konyol, betapa bodohnya. Betapa lucunya. Teringat kata-kata yang pernah mereka ucapkan kepada Teguh sebelumnya. Wajah Zakir dan anggota keluarga Yulianto lainnya seketika memerah. Walaupun mereka tidak pernah dipukul, sekarang mereka justru berharap Teguh memukul mereka. Dengan begitu, hati mereka akan merasa lebih baik. Akan tetapi, keputusan sudah dibuat dan tidak akan berubah lagi. Tamu-tamu sibuk mengobrol sembari meninggalkan tempat itu. Acara amal berakhir dengan cepat. Wilayah perbatasan selatan. Bandara militer. Saat Teguh turun dari kereta perang, sudah banyak orang berkumpul di sana. Dika, wali kota Senggigi. Widya yang makin lembut. Pak Husada dan cucunya, Hanum. Sarah dan gurunya, Pak Walawi. Kelly dari grup Bumi Langit. Raja Serigala. Dika memimpin dan memberikan salam militer, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan mengawasi kota Senggigi dengan ketat dan nggak akan membiarkan konflik internal terjadi. Raja Serigala. Pak Walawi terkekeh dan melirik Sarah dengan tatapan meledek, siapa sangka, dulu gadis kecil ini malah memintaku melindungi Raja Serigala. Setelah menghela napas, tatapannya berubah serius, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku yang akan mengawasi ahli bela diri di kota Senggigi, jadi kamu bisa pergi dengan tenang. Dika dan dia. Yang satunya adalah pemimpin kota Senggigi dan satunya lagi adalah tetua dengan seni bela diri tertinggi di kota Senggigi. Setidaknya, ucapan mereka berdua berbobot, Teguh nanya mengangguk pelan, Raja Serigala. Pak Husada melirik Hanum sejenak, lalu diam-diam menghela napasnya. Dia berkata, kapanpun kamu membutuhkan bahan obat di medan perang, hubungi aku saja. Aku pasti bakal mengirimkan tepat waktu sesuai yang kamu minta. Kelly menatap Teguh lekat-lekat dan ikut meyakinkannya. Selanjutnya, grup Bumi Langit akan bekerja sama dengan Pak Husada dan memastikan pasukan Serigala mendapatkan pasokan bahan obat yang dibutuhkan. Teguh menganggukkan kepala lagi. Pengorbanan di medan perang sangat besar, namun, dengan adanya dukungan dari mereka, tekanan yang dirasakan akan berkurang banyak. Shoot, Teguh memberi hormat kepada semua orang, lalu berkata, aku mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua orang. Sampai jumpa. Selesai berbicara, dia pun berbalik dan bersiap untuk naik pesawat, Raja Serigala. Hanum tiba-tiba berteriak. Saat Teguh menoleh, Hanum pun memberanikan diri untuk berkata, setelah kamu pulang membawa kemenangan, jangan lupa datang ke apotekku, aku akan memasak untukmu. Teguh meliriknya sejenak, lalu masuk ke dalam kabin dengan langkah pelan, BRMMM. Bersamaan dengan suara gemuruh, pesawat pun lepas landas. Setelah hampir setengah tahun, Teguh pun meninggalkan kota Senggigi, tempat yang tak pernah menerima keberadaannya itu. Bahari indah, Rina tampak berbaring di tempat tidur, tetapi pikirannya tidak tenang sama sekali. Semua kejadian di masa lalu, suara dan penampakannya masih ada. Dia sama sekali tidak bisa tenang dan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, benar. Ucapan Sinta memang benar. Dia sendirilah yang mencampakkan Raja Serigala. Tidak, dia sendirilah yang membiarkan Teguh pergi. Ya, oh, aku mengerti. Aku akan menyelesaikannya. Jangan khawatir, bukan masalah besar, kalimat-kalimat itu sangat sederhana, tetapi bagaikan petir yang tiba-tiba berdentum keras di tempat sunyi, membawa kekuatan dan kenyamanan, namun, sekarang, segalanya tidak lagi berarti. Semuanya telah menghilang.
Apalagi, pelakunya adalah dirinya sendiri, Rina tak kuasa menahan diri dan mulai menangis terseduh-seduh lagi. Dia menangis mulai matahari tenggelam di ufuk barat dan digantikan oleh bulan, sampai cahaya bulan perlahan lenyap dan digantikan dengan fajar yang menyingsing di ufuk timur. Keesokan harinya, di kediaman keluarga Yulianto, semua anggota keluarga Yulianto tengah berkumpul untuk mengadakan rapat. Teguh telah pergi. Namun, hari-hari masih terus berlanjut dan mereka masih harus menjalani hidup. Yoga mengumpulkan semua orang untuk membahas rencana selanjutnya, sekaligus menentukan arah keluarga Yulianto selanjutnya. Akan lebih baik jika mereka bisa memberikan dukungan kepada Teguh yang berada di medan perang. Yoga menatap tempat kosong di sebelahnya dan bertanya kepada Zakir, "Kok Rina nggak datang?" Zakir pun menjawab dengan jujur, "Setelah Rina pulang tadi malam, dia mengunci dirinya di dalam kamar. Aku sudah mendatangi dia, tapi sepertinya dia masih sedih karena kepergian Teguh, jadi aku nggak tega buat manggil dia ke sini." "Sembarangan." Yoga mengangkat alisnya dan berkata, "Kenapa kamu nggak masuk buat memeriksa dia? Kalau dia melakukan hal bodoh gimana?" Mendengar perkataan itu, bukan hanya Zakir sendiri yang panik. Namun, semua anggota keluarga Yulianto juga menjadi cemas. Apalagi, saat ini Rina sangat berharga bagi keluarga Yulianto. Rina harus tetap terjaga. "Ayo kita pergi lihat dia." Yoga membawa keluarga Yulianto untuk bergegas pergi ke Bahari Indah. "Rina." Yoga mengetuk pintu kamar Rina selama beberapa kali, tetapi tidak ada respons sama sekali. Dilanda kecemasan, Yoga pun buru-buru memberikan isyarat kepada Zakir yang ada di sebelahnya, "Brak." Zakir langsung menendang pintu kamar hingga terbuka, namun, tidak ada seorang pun di dalam ruangan. Rina tidak berada di kamarnya. Semua orang saling memandang dengan heran. Tiba-tiba, Zakir melihat selembar catatan yang tertinggal di atas meja. Dia bergegas mengambil kertas itu, lalu membacanya sekilas. "Ayah, ini ada surat yang ditinggalkan Rina." Lanjut bab 730. Yoga mengambil surat itu dan membacanya. "Kakek, ayah. Saat kalian melihat catatan ini, aku sudah naik pesawat menuju kota Sedayu. Kalian nggak perlu mengkhawatirkanku. Aku sudah bikin Teguh pergi. Jadi, aku harus mencarinya dan membawanya kembali. Kalau aku nggak berhasil membawanya, aku juga nggak akan kembali lagi." Beberapa baris kata yang singkat itu penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Melalui catatan itu, Yoga seakan melihat sikap tegas Rina dengan jelas. Gadis ini. Setelah membaca pesan itu, Zakir langsung panik. "Kak Rina sudah pergi. Dia beneran pergi ke kota Sedayu di wilayah perbatasan barat. Terus sekarang kita harus apa? Grup Jagaraga harus gimana?" Benar, apalagi Kak Rina sekarang adalah pilar grup Jagaraga. Dia juga belum pernah tinggal di kota Sedayu sebelumnya. Kalau dia kenapa-kenapa gimana, semua orang panik. Kepergian Rina kali ini benar-benar membuat mereka kehilangan tulang punggung. Bahkan, Daria yang selalu ingin merebut kekuasaan itu pun mengakui posisi Rina dalam keadaan seperti ini. Rina pergi begitu saja, lantas bagaimana dengan nasib keluarga Yulianto? Aku ingat Rina masih mengurung diri di dalam kamar pas jam 6 pagi tadi. Raut wajah Zakir berubah. Dia berusaha menganalisis. Sekarang baru jam 8. Kalau kita cukup cepat, mungkin kita masih bisa mengejarnya. Jadi, tunggu apa lagi? Kita harus cepat-cepat menyusulnya. Keluarga kami nggak bisa bertahan tanpa Rina, sama halnya seperti pasukan serigala di barat nggak bisa bertahan tanpa Raja Serigala. Cepat, cepat, cepat. Sekelompok orang segera bergerak keluar dan bersiap mengejar Rina kembali. "Lupakan saja." Yoga tiba-tiba berhenti di depan pintu, lalu berkata dengan suara datar, "Ini pilihan Rina, lagian juga ini sudah jadi takdirnya. Jadi, biarin saja dia pergi." Di wilayah perbatasan barat, pemandangan padang pasir sangat berbeda dengan kota di tepi sungai Yudara. Langit begitu biru bagaikan permata yang indah, tanpa cacat sedikit pun. Setelah dilihat, tampak sebuah kota berdiri di atas padang pasir. Itulah ibu kota barat, kota Sedayu. Di saat ini juga, 200 juta tentara berbaris rapi di bandara, berdiri tegak bagaikan lembing. Aura kejam yang tajam, langit begitu biru bagaikan permata yang indah, tanpa cacat sedikit pun. Setelah dilihat, tampak sebuah kota berdiri di atas padang pasir. Itulah ibu kota barat, kota Sedayu. Di saat ini juga, 200 juta tentara berbaris rapi di bandara, berdiri tegak bagaikan lembing. Aura kejam yang tajam itu membuat seluruh dunia penuh dengan aura pembunuhan.
Di kedua sisi tim, terdapat kendaraan lapis baja yang memuat bom dan meriam roket. Ribuan helikopter bersenjata mengambang di udara. Saat ini, 200 juta tentara itu tampak hening. Terlihat sangat serius, tergambar jelas antusiasme para tentara tersebut. Mereka semua menunggu kedatangan Raja Serigala. BRMM, BRMMM, BRMM. Tiba-tiba terdengar deru pesawat dari atas langit. Di bagian depan pesawat terdapat lambang kepala serigala mungil berwarna emas. Itu adalah lambang khusus pesawat Raja Serigala. Di samping pesawat khusus itu ada 2 skuadron pesawat tempur yang mengawal dan di setiap pesawat dalam skuadron itu juga dilengkapi dengan berbagai jenis rudal. Raja Serigala kembali, sebuah kehormatan. Raja Serigala kembali, sebuah kehormatan. Hei, hei, melihat pesawat khusus ini, tentara-tentara tampak bersemangat. Senang sekali. Semua memujanya. Semua menghormati layaknya dewa. Seakan-akan melihat keyakinan yang di dalam hati mereka. Dia adalah harapan Serenara. Tidak bisa dipungkiri, faktanya memang seperti itu. Raja Serigala kembali. Akhirnya, mereka bisa mengucapkan selamat tinggal pada semua penderitaan yang mereka terima selama beberapa hari ini. Raja Serigala kembali. Dia akan memimpin mereka untuk menyingkirkan para penjahat sombong itu dan membalaskan dendam mereka. Dewa Perang Kedua juga ada di sana. Lanjut bab 731. Semenjak Teguh mengundurkan diri, Dewa Perang Kedua mengambil alih posisi komandan untuk sementara. Hanya dengan melihat kedatangan Teguh, para tentara pasukan serigala terlihat sangat kegirangan. Mereka menyambutnya dengan sumringah dan mata yang berbinar. Hal itu membuktikan reputasi Teguh dalam kalangan pasukan serigala. Konon, pasukan serigala itu, jika datang sebagai kawan, rekannya dapat tidur dengan tenang. Sebaliknya, jangan harap dapat tidur nyenyak jika datang sebagai lawan. Saat ini posisi Dewa Perang Kedua berlawanan dengan Teguh. Karena itulah, ekspresinya tampak sangat muram. Wus. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat mendarat di landasan pacu dan berhenti secara perlahan. Posisi pendaratannya begitu tepat sampai-sampai pintu kabin langsung menghadap ke pasukan. Di lapangan, pintu kabin terbuka. Teguh yang mengenakan jubah perang Raja Serigala, turun pelan-pelan dari pesawat. Raja Serigala. Raja Serigala. Raja Serigala. Dewa Perang Kedua terdiam mendengarnya. Sorak-sorai terus menggema di seluruh penjuru. Teguh mengamati ekspresi para tentara yang penuh semangat dari kejauhan. Setiap wajah gelap mereka memancarkan ketulusan. Jantung Teguh berdebar saking bahagianya. Teguh telah kembali ke perbatasan barat. Kerajaan Barat, siapkan lehermu dan tunggu aku. Setelah itu, Teguh memandang ke arah para tentara pasukan serigala, lalu perlahan mengulurkan tangan kanannya. Para tentara seketika terdiam. Tempat itu sunyi seketika. Perintah Teguh tidak boleh dilanggar. Teguh adalah orang yang paling berkuasa dalam pasukan serigala. Tidak satupun tentara yang ragu terhadapannya. Lalu, Teguh menghampiri Dewa Perang Kedua. Meskipun Dewa Perang Kedua sangat enggan, dia hanya bisa pasrah untuk menyerahkan lencana Raja Serigala pada Teguh. Teguh mengangkat lencana Raja Serigala dan menatapnya lekat, sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi sebagai isyarat pada para tentara. Dengan menerima lencana Raja Serigala, Teguh telah kembali sebagai pemimpin pasukan serigala. Raja pasukan serigala dari Serenara Barat. Pria yang disebut sebagai Cambuk Dewa oleh Kerajaan Barat, figur legendaris yang membentuk pasukan tangguh dan menaklukkan dunia tanpa mengenal kekalahan dengan kekuatan sendiri. Hari ini Teguh secara resmi telah kembali. Raja Serigala, Raja Serigala, Raja Serigala. Sorak-sorai bergema di seluruh penjuru, bahkan saking riuhnya sampai terdengar kekayangan. Kemudian, Buk, setelah mengambil lencana Raja Serigala, Teguh melancarkan pukulan keras pada wajah Dewa Perang Kedua. Dewa Perang Kedua yang tidak siap langsung terlempar dan menghantam tanah dengan keras, lalu kembali terpental ke atas. Sebelum dia sempat bereaksi, bayangan hitam tiba-tiba loncat, menunggangi tubuhnya, dan menghajarnya bertubi-tubi tanpa henti. Bayangan itu adalah Teguh. Kretek. Wus. Melihat situasi ini, pasukan pengawal Dewa Perang Kedua naik pitam. Mereka langsung mengangkat tombak panjang dan membidik Teguh. Kretek. Wus. Sebanyak 100.000 tentara pasukan serigala pun langsung menarik senjata dan mengarahkan pada pasukan pengawal Dewa Perang Kedua. Kretek, kretek. Tank tempur berlapis baja pun berbalik satu persatu, meriam gelap mereka membidik ke arah para pasukan pengawal. Wus. Wus.
Seluruh helikopter tempur di langit membuka pintu kabin dan dalam sekejap titik bidikan merah menyoroti para pasukan pengawal. Pasukan pengawal pun langsung ketakutan. Satu persatu dari mereka mulai menjatuhkan senjata, lalu berjongkok di tanah sambil memegangi kepala. Dewa Perang Kedua tak menyangka bahwa Teguh berani menantangnya di depan ratusan ribu tentara. Kesabarannya sudah habis dan matanya melotot penuh dengan amarah. Dia belum pernah merasa semarah ini. Ekspresinya terlihat menakutkan, memancarkan kekejaman yang mendalam. Teguh, apa yang mau kamu lakukan? Dewa Perang Kedua menekankan kata per kata dengan suara parau. Lanjut bab 732. Teguh tersenyum lebar tanpa mengucap sepatah kata. Lalu, buk, buk, buk. Setelah melancarkan rentetan tinju, dia melepaskan cengkeramannya pada Dewa Perang Kedua. Pukulan-pukulan ini adalah pembalasan atas kematian pasukan serigala dan kehilangan wilayah, ujar Teguh dengan datar. Dewa Perang Kedua memelototinya tanpa berkata-kata, dia hanya menarik napas dalam-dalam. Benar, menurut kebiasaan Serenara, menghukum mati seseorang akibat kelalaiannya adalah hal yang wajar. Enyahlah, yang tajam memandang sekeliling. Kabari perkembangan terbaru di medan perang. Lapor, Raja Serigala. Seorang panglima bangkit dari kursinya. Dia adalah salah satu dari 8 senapati, Miko. Kerajaan Barat mengandalkan keunggulan jumlah. Mereka terbagi menjadi 5 divisi dan dalam setiap divisi terdapat 800.000 tentara. Setiap divisi punya tentara cadangan sebanyak 200.000. Secara keseluruhan, mereka punya 1 juta tentara pendukung. Selain itu, setiap divisi memiliki persenjataan yang sangat lengkap. Tank tempur, pesawat pengebom, unti penanggulangan elektronik, dan unit komunikasi darurat, semua dalam satu divisi. Mereka telah memulai serangan dari 5 jalur, yaitu dari jalur kota Wayangkara, jalur kota Sinawa, jalur kota Triloka, jalur Gunung Sangayi, dan jalur kota Cikala. Mereka tampaknya berniat melawan kita di kota Sedayu. 5 divisi tentara dari 5 arah. Kerajaan Barat benar-benar gila. Mata Teguh berkilat, lalu bertanya, gimana kondisi tentara kita? Saat ini, Miko mendongak untuk memandang Teguh sejenak, kemudian menunduk lagi, pasukan serigala telah kehilangan 80.000 tentara. Mayat mereka bahkan belum ditemukan. Brak. Sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, ucapan Miko sudah terpotong. Meja di depan Teguh penyok dengan bekas telapak tangan, sebanyak 80.000 orang. Hati Teguh terasa berdarah-darah. Setiap tentara dalam pasukan serigala adalah keluarga yang tak terpisahkan dari hatinya. Di samping itu, mereka adalah tulang punggung dari 80.000 keluarga di Serenara. Orang tua dari 80.000 anak. Di antara mereka ada yang merupakan seorang suami. Di antara mereka ada yang merupakan seorang ayah. Hidup mereka berakhir hanya karena konspirasi antara Teja dan Dewa Perang Kedua, bahkan jasadnya hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin Teguh tidak marah? Dalam sekejap, aura yang mencekam memenuhi markas. Semua panglima menundukkan kepala, terdiam dalam keheningan. Lanjutin laporannya. Beberapa saat kemudian, Teguh kembali bicara. Selain kehilangan wilayah seluas ratusan ribu kilometer persegi, pasukan serigala tidak kehilangan banyak tank, peluncur roket, pesawat, unit penanggulangan elektronik, dan sebagainya. Tapi, elaku di balik serangan terhadap satelit dekat bumi belum berhasil ditemukan. Saat ini terdapat 100.000 tentara pada 5 jalur. 100.000 tentara di markas utama. Lebih dari 300.000 sisanya tersebar di wilayah yang menghubungkan kelima jalur. Dengan mengandalkan medan wilayah, struktur pertahanan, dan keunggulan pasukan operasi khusus milik pasukan serigala, kita masih lebih unggul dari musuh. Jadi, kita pasti bisa bertahan untuk sementara. Setelah mendengarkan laporan, Teguh merasa lebih percaya diri. Ternyata perkembangan situasi tidak seburuk yang dia bayangkan. Bahkan bisa dibilang wajar. Bagaimanapun juga, mereka adalah pihak yang bertahan. Apalagi, dengan keberanian dan keahlian bertempur alamiah pasukan serigala serta latihan yang konsisten, semua pasti akan berjalan lancar selama tidak terjadi kejutan. Kalau begitu, setelah merenung sejenak, Teguh memandang para panglima dengan tajam. Selain 100.000 pasukan dari markas utama, kumpulin semua tentara pasukan serigala yang tersisa di dekat kelima jalur. Manfaatkan medan wilayah dan pertahankan posisi dengan keras. Semua pasukan pengintai, dilarang pergi melampaui jarak 100 km dari markas.
Aktifkan semua radar. Lanjut bab 733. Senjata sudah siap, pesawat siap lepas landas, pasukan roket juga siap menerima perintah. Seorang panglima berwajah lebar dan berkulit gelap berdiri. Dia adalah Chandra Lubis, panglima tangguh yang bertanggung jawab atas pasukan serigala surgawi di bawah pimpinan 8 senapati. Yang mulia Raja Serigala, saya tidak setuju dengan rencana Anda. Chandra menyatakan pendapatnya dengan tegas sambil menatap teguh. Menyusutkan formasi kita sekarang sama saja dengan mengorbankan seluruh jalur terluar pada kerajaan barat. Bisa dibilang menyerahkan wilayah sendiri sama musuh. Para panglima lain agak mengerit mendengar pendapat Chandra. Menyerahkan wilayah. Hal itu merupakan kesalahan besar, wajah Teguh memuram, sebelum menjawab dengan tenang. Terus, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sebagai panglima muda, menurut saya, karena Raja Serigala telah kembali, semangat para tentara juga berkobar. Jadi, kita harus menghadapi mereka secara langsung dalam pertempuran, tegas Chandra. Terus, pilihannya hanya menang, bukan kalah. Marilah kita tunjukin kehebatan, kebanggaan, dan keamanan pada rakyat. Semua hanya diam setelah Chandra selesai bicara. Pendapat Chandra berbanding terbalik bertentangan dengan rencana Teguh, bodoh. Teguh menatap tajam Chandra seraya mendengus dingin. Kalau nggak salah, pasukanmu ditempatkan di gerbang naga langit, kan? Sampai saat ini kita sudah kehilangan 50.000 tentara. Sampai-sampai kehilangan wilayah, sungguh penghinaan besar. Berhubung kita lagi dalam pertempuran, aku nggak bakal menghukummu atas kehilangan tentara atau kalah bertempur. Tapi kalau kamu berani usul agar pasukan kita menyerang secara aktif, kamu sama aja kasih keuntungan sama musuh. Pengawal. Teriakan Teguh terdengar tegas dan menakutkan. Seret dia keluar dan beri hukuman cambuk 100 kali. Teguh menyuruh tanpa pikir panjang, 2 tentara pasukan serigala segera menyeret Chandra keluar. Yang mulia Raja Serigala. Chandra yang diseret buru-buru berteriak, saya hanya berpendapat, mengapa harus dihukum? Saya tidak terima. Saya juga tidak setuju. Para panglima lain juga berdiri untuk mohon belas kasihan. Yang mulia Raja Serigala, sebentar lagi bakal terjadi pertempuran besar. Menghukum panglima bukan hal yang bijak dalam situasi ini, Yang mulia Raja Serigala. Serangan mendadak dari kerajaan barat yang membawa 5 juta tentara bakal sulit kita hadapi dengan 50.000 tentara yang tersisa. Kami mohon batalkan hukuman Chandra, Yang mulia Raja Serigala. Yang mulia Raja Serigala, Panglima Chandra hanya memikirkan kepentingan bersama, tolong jangan salahkan dia. Yang mulia Raja Serigala, Teguh menatap semua orang dengan ekspresi dingin. Siapapun yang berani mohon lagi bakal dicambuk 100 kali. Para panglima mematung seketika dan mendadak kehilangan kata-kata. Tidak seorang pun mau menerima hukuman 100 cambukan. Karena itulah, mereka mulai duduk dengan pasrah, wajah mereka terlihat muram. Kuulangi sekali lagi, Teguh mengamati dingin para panglima secara sekilas. Kedisiplinan dalam tentara nggak boleh dilanggar. Perintah dan larangan harus ditegakkan. Barang siapa yang berani menggoyahkan semangat tentara bakal dihukum mati tanpa ampun. Laksanakan rencana sesuai yang baru saja disampaikan. Rapat selesai. Pertemuan pertama Teguh setelah kembali ke militer berakhir dengan kekecewaan. Wajah para panglima terlihat sangat kecewa. Jelas mereka tidak setuju dengan rencana Teguh. Namun, kekuasaan Raja Serigala tidak bisa diganggu. Mereka hanya bisa menurut. Tak lama kemudian, terdengar erangan yang menyayat hati dari luar. Mendengarnya saja bikin ngeri, seolah ikut merasakannya. Malam pun tiba. Bulan di gurun barat jauh lebih redup dari wilayah selatan Sungai Yudara. Bulan itu tampak kesepian di angkasa yang luas. Sementara itu, tenda Chandra masih terang benderang. Aduh, Chandra merasa sakit saat berdiri, sakit saat duduk, sakit saat berbaring, bahkan sakit saat bergerak. Saking sakitnya, dia pun mulai membenci Teguh. Mentang-mentang Raja Serigala, dia bisa bertindak semaunya, sok berkuasa. Dia nggak cuma menolak dengerin pendapatku, tapi juga berani menghukumku. Sialan, brengsek. Pada saat ini, beberapa jenderal di luar tenda yang mendengarnya saling bertukar pandang sambil tersenyum sinis, sebelum akhirnya mengetuk pintu dan masuk. Lanjut bab 734. Panglima Chandra. Panglima Chandra, kami datang menjenguk. Panglima Chandra, gimana keadaanmu? Apa sudah lebih baik? Panglima Chandra. Chandra kedatangan keempat jenderal yang terlihat panik. Aku nggak apa, makasih sudah luangin waktu buat jenguk. Padahal kalian lagi sibuk, jawabnya dengan tenang.
Beberapa jenderal yang bersimpati dengan Chandra diam-diam saling bertukar pandang, paham dengan situasinya. Tidak diragukan, Chandra memiliki pandangan yang berbeda dari Raja Serigala. Ah, salah satu dari mereka pura-pura mendesah, lalu berkata, Raja Serigala memang terlalu otoriter dan seenaknya. Padahal Panglima Chandra cuma menyampaikan pendapat, tapi malah dihukum. Dia ialah Jenderal Kevin, pemimpin keempat jenderal. Seorang jenderal di sampingnya turut menimpali. Benar, dia sama sekali nggak sadar situasinya. Menurutku perang ini mustahil buat dilanjutin, kalau gini terus. Seorang lainnya menggeleng sambil mendesah panjang. Nggak lama lagi kita mungkin bakal jadi tawanan kerajaan barat. Orang terakhir berdeham ringan 2 kali, lalu menyanggah dengan serius. Para jenderal, jangan bicarain topik yang bisa merusak persatuan. Kalau Raja Serigala dengar, dia bisa menggal kepala kita sebagai contoh. Keempat jenderal saling mengutarakan pendapat dan mengkritik keputusan Teguh. Chandra yang berbaring di ranjang menghela napas berat. Hari ini Teguh mukul pantatku di depan umum. Besok dia mungkin bakal menggal kepala kalian di depan umum. Menurutku. Mata Chandra terlihat gelap saat dia berkata dengan suara dalam, sebaiknya kita membelot aja ke kerajaan barat, setidaknya kita bisa bertahan hidup. Wajah keempat jenderal tiba-tiba berseri. Panglima Chandra, itulah tujuan kedatangan Karni. Panglima Chandra, bukan maksud menyembunyikan, tapi kami sebenarnya berasal dari kerajaan barat. Kalau bersedia, kami bisa bantu. Orang yang bijak bakal milih seorang pemimpin yang bijak pula. Panglima Chandra, pintu kerajaan barat selalu terbuka untukmu. Panglima Chandra, mulai sekarang kita berada pada pihak yang sama. Kedatangan keempat jenderal sebenarnya bertujuan untuk mengetahui apa Chandra bisa dihasut. Tak disangka, Chandra ternyata merasa kesal dengan Teguh, bahkan ingin bergabung dengan kerajaan barat tanpa hasutan. Kabar yang sangat menggembirakan. Tentu, aku bakal kasih hadiah besar buat kerajaan barat. Seru Chandra sambil tersenyum di tengah kebingungan keempat jenderal. Hadiah besar apa? Tanya salah satu jenderal. Kepala Raja Serigala. Chandra berkata dengan nada kejam, beberapa hari lagi pasukanku bakal patroli malam. Saat tiba waktunya, kita tangkap Teguh dan kirim dia ke pemimpin negara. Bukankah itu pencapaian besar? Keempat jenderal itu saling memandang dengan keterkejutan serta kegembiraan. Teguh, orang itu merupakan masalah besar bagi kerajaan barat. Jika rencana Chandra berhasil, tentu saja itu adalah pencapaian terbesar. Mereka semua akan menerima hadiah yang besar. Panglima Chandra, idemu sangat cemerlang. Panglima Chandra, rahasiain rencana ini, jangan sampai bocor. Panglima Chandra, bilang aja kalau perlu bantuan. Selama bisa menangkap Teguh, kami pasti bakal bantu sebisanya. Semuanya semoga sukses. Semoga sukses. Mereka saling berjabat tangan sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah berdiskusi cukup lama, Kevin khawatir akan dicurigai jika berlama-lama, jadi dia beranjak pergi. Panglima Chandra, biar nggak dicurigai kami pergi dulu, Panglima Chandra, kutunggu kabar baik darimu. Panglima Chandra, sampai nanti. Panglima Chandra, keempat jenderal satu persatu meninggalkan tenda Chandra. Tidak lama berselang, Teguh muncul dari luar tenda. Raja Serigala, Chandra menjelaskan dengan hormat. Dapat dipastikan bahwa mereka berempat adalah mata-mata yang ditugaskan kerajaan barat dalam pasukan kita. Makasih buat kerja kerasmu. Teguh menepuk bahu Chandra, lalu memberikan obat yang telah disiapkan. Obat ini sangat manjur buat kulit yang terluka. Cepat oles pada lukamu. Baik. Lanjut bab 735. Ternyata Teguh dan Chandra hanya pura-pura. Mereka merencanakan sandiwara demi mengungkap identitas mata-mata dari kerajaan barat. Setelah mengoleskan obat, Teguh menyuruh Chandra. Karena sudah pasti, lakukan sesuai rencana. Kali ini, dia akan merencanakan sesuatu yang besar. 3 hari kemudian, entah karena kembalinya Raja Serigala atau karena alasan lain, pasukan gabungan kerajaan barat tidak melancarkan serangan sama sekali. Perbatasan tampak sangat damai, hingga malam pada hari ketiga. Duar, wus, boom, malam yang sunyi seketika digemparkan oleh suara ledakan. Pada waktu yang bersamaan, suara meriam yang menggelegar dan menggetarkan bumi tidak henti-hentinya terdengar. Langit menjadi terang benderang, bumi pun berguncang. Seluruh tentara pasukan serigala merasakan guncangan hebat. Dalam waktu 30 detik, mereka terbangun dari tidur dan semenit kemudian, mereka sudah mengenakan berbagai perlengkapan perang, bersiap menuju lokasi kejadian. Begitu keluar dari tenda, mereka langsung tercengang.
Ledakan itu berasal dari tenda Raja Serigala. Raja Serigala, pemimpin pasukan serigala yang dipercaya akan mengembalikan kedamaian di Serenara. Terjadi sesuatu padanya. Para tentara bersiap menyerang dengan mata yang berkobar. Semua tentara, dengarkan perintah. Pada saat itu, terdengar teriakan yang menggema di penjuru tenda militer. Taruh senjata, lepas perlengkapan perang, dan kembali tidur ke tenda masing-masing. Jika tidak ada perintah, dilarang mendekati tenda Raja Serigala dalam radius 500 meter, siapapun yang membangkang akan dibunuh. Perintah itu terdengar sangat membingungkan. Ada yang tidak beres pada tenda Raja Serigala, tetapi para tentara malah diminta kembali tidur. Sampai pada waktu yang ditentukan, mereka bahkan dilarang memeriksa. Akan tetapi, para tentara pasukan serigala kenal benar dengan suara Raja Serigala. Perintah itu bukan dari Raja Serigala. Namun, mematuhi perintah adalah tradisi yang dipegang teguh oleh tentara pasukan serigala. Meskipun para tentara punya banyak pertanyaan, mereka tetap meletakkan senjata dan perlengkapan perang seperti yang diperintahkan. Lalu, kembali ke tenda masing-masing untuk tidur. Keesokan harinya, berbagai kabar angin terdengar silih berganti. Awalnya, kabar itu tersebar di antara pasukan serigala, sebelum akhirnya tersebar ke penjuru perbatasan barat. Telah terjadi sesuatu pada Raja Serigala. Konon, pasukan serigala telah dikuasai oleh pemberontak sehingga tidak ada yang diperbolehkan untuk menyelidiki keadaan Raja Serigala. Setelah kabar pemberontakan tersebar, orang-orang menjadi gelisah. Terutama rakyat Serenara yang menaruh harapan tinggi pada Teguh. Mereka berharap Teguh dapat mengubah nasib mereka. Mereka sangat terpukul dengan kabar pemberontakan ini. Setelah itu, kabar pemberontakan dalam pasukan serigala makin meluas, bahkan hampir seluruh rakyat Serenara tahu, apa. Pasukan serigala memberontak dan Teguh sang Raja Serigala sekarang dikendalikan para pemberontak. Mana mungkin? Ini mustahil. Dengan kekuatan dan strategi yang Raja Serigala punya, bagaimana bisa terjadi pemberontakan? Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kabar besar yang mengguncang militer itu bohong, pasti sudah dibantah sama pasukan serigala, Raja Serigala berhasil ditaklukkan. Serenara bakal kalah. Saat ini keputusasaan melanda seluruh penjuru Serenara. Media sosial Serenara penuh dengan emosi negatif yang membicarakan kejatuhan Raja Serigala ke tangan pemberontak. Kabar menghebohkan ini tentu tidak luput dari perhatian Kerajaan Barat. Lanjut bab 736. Gerbang Naga Langit. Dahulu tempat ini adalah jalur pertahanan utama Serenara Barat. Namun, setelah sepenuhnya jatuh dalam kendali Kerajaan Barat, tempat ini menjadi pusat komando sementara bagi mereka di medan perang. Pada saat itu, lebih dari 30 pemimpin negara di wilayah Barat berkumpul. Kalian sudah tahu, kan? Pasukan serigala lagi dalam masalah besar. Raja Kertanegara, pemimpin negara Raja Wali duduk di kursi utama seraya memandang semua orang. Menurut kabar yang tersiar, saat ini Raja Serigala, Teguh dikendalikan sama pemberontak. Apa pendapat kalian tentang kabar ini? Apabila Teguh sungguh berhasil dikuasai oleh bawahannya, hal ini tidak ada penguasa yang dapat menolak godaan semacam ini. Tidak satu pun. Karena itulah, setelah mendengar kabar pemberontakan, Raja Kertanegara segera mengumpulkan semua penguasa dari negara di Kerajaan Barat untuk membahas rencana penyerangan. Yang mulia Raja Kertanegara, tenanglah dahulu. Penguasa dari salah satu negara berdiri dan mengingatkan dengan bijak. Teguh orang yang kuat dan licik, mengingat kekuasaannya dalam pasukan serigala, kejadian pemberontakan sangat mustahil terjadi. Menurutku, ini cuma perangkap yang direncanakan pasukan serigala. Mereka berusaha menjebak kita dalam rencananya, sanggahnya sebelum duduk kembali. Saya setuju, apa yang dia katakan masuk akal, tambah yang lainnya. Saya juga merasa mustahil Raja Serigala bisa ditundukkan semudah itu. Teguh telah terbiasa memakai berbagai trik. Saya pikir sebaiknya kita harus berhati-hati dalam menyikapinya. Benar, pendapatnya masuk akal. Suasana menjadi hening. Para penguasa negara bergantian menyampaikan pendapat. Mereka semua sepikiran. Teguh sudah lama menjabat sebagai pemimpin pasukan serigala. Dia juga punya jiwa kepemimpinan sejati, mustahil posisinya dapat digofahkan. Mendengar pendapat para penguasa, kobaran semangat dalam hati Raja Kertanegara perlahan meredup. Setelah dipikir-pikir, pendapat para penguasa memang ada benarnya. Lapor. Pada saat itu, seorang tentara memasuki ruangan sambil membawa selembar kertas gulung khusus. Kertas itu adalah kabar dari Kevin dan bawahan lainnya.
Pada zaman modern, metode pengiriman informasi yang primitif justru membuat rahasia makin aman. Raja Kertanegara segera membuka gulungan kertas. Isinya singkat saja. Raja Serigala berhasil dikendalikan. Kami tunggu perintah selanjutnya. Pemberontakan itu sungguhan. Kegaduhan pada malam itu ternyata bukan sandiwara. Meskipun kata-katanya singkat, Raja Kertanegara bisa memahaminya. Pasti karena kejadian itu. Malam waktu itu Panglima Chandra yang dicambuk oleh Teguh merasa kesal dengan hukumannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bersekongkol dengan Kevin dan yang lain. Mereka pun menyerbu tenda Teguh dan mengendalikan pasukan serigala. Pesan rahasia biasanya ditulis secara singkat. Pesan yang disampaikan harus ringkas dan akurat. Namun, demi keamanan, Raja Kertanegara tetap berkonsultasi dengan penguasa negara. Mata-mata yang ditempatkan dalam pasukan serigala melaporkan bahwa Raja Serigala berhasil mereka kendalikan. Mereka menunggu perintah selanjutnya dari kita. Bagaimana pendapat kalian? Ruangan menjadi riuh seketika. Raja Serigala berhasil dikendalikan. Ini kesempatan yang langka. Segera berikan perintah untuk bertempur. Minta Kevin dan yang lainnya untuk kerja sama dengan mata-mata dalam pasukan serigala. Setibanya Teguh di markas pasukan serigala, dia menyerang Dewa Perang Kedua dengan kasar dan menghukum cambuk Panglima Chandra. Alhasil, hal itu memicu kemarahan publik. Kali ini, para penguasa negara sudah tidak ragu. Sesungguhnya, bisa saja ini hanya tipuan Teguh. Akan tetapi, Kevin adalah tentara yang sudah lama bersama Kerajaan Barat, jadi mereka tidak meragukan kesetiaan Kevin. Kalau gitu, melihat semua sepakat, Raja Kertanegara segera memerintahkan, suruh Marsekal kedua berangkat dari Gerbang Naga Sakti bersama 1 juta tentara. Serang Gerbang Gunung Sangayi habis-habisan. Kita berikan kesan sama pasukan serigala seolah kita nggak bakal berhenti sampai berhasil menguasai pertahanan mereka. Terus, Marsekal pertama, Kodir bakal memimpin pasukan elit lewat jalur rahasia menuju Gerbang Wayangkara buat dukung secara diam-diam. Kubiarkan Panglima Chandra yang telah berpindah haluan buat jaga Gerbang Wayangkara. Kalau terjadi sesuatu yang tak terduga, pastikan biar nggak terjebak dalam pertempuran. Abis itu, aku bakal minta Kevin bawa Teguh keluar dari Gerbang Wayangkara. Asal bisa menangkap Teguh, kita bakal menang dalam sekali serang. Raja Kertanegara sangat berhasrat untuk membunuh Teguh. Namun, jika mereka berhasil menangkap Teguh hidup-hidup, orang terhebat di Serenara yang juga dijuluki sebagai Cambuk Dewa, hal itu akan menggemparkan Serenara dan mengubah takdir dunia. Pencapaian sehebat itu menjadi rangsanagan bagi Raja Kertanegara sampai dia kesulitan mengendalikan diri. Baik. Lanjut bab 737. Para penguasa negara memikirkan baik-baik rencananya. Setelah merasa tidak ada masalah, mereka segera memerintahkan Utnuk memulai pertempuran. Setengah hari kemudian, Gerbang Gunung Sangayi. Gawat Jenderal. Tentara yang berjaga ketakutan saat menggunakan teropong untuk mengamati keadaan di luar. Pasukan musuh berjumlah besar bergerak sejauh mata memandang. Barisan pasukannya rapat tak bercelah. Sekuat karang yang diterjang ombak. Diperkirakan terdapat 1 juta tentara. Apa? Tentara jaga yang melihat kejadian ini buru-buru melapor pada atasannya. Di sisi lain, Raja Kertanegara mengamati dari peta satelit pergerakan besar-besaran tentara pasukan serigala dan hampir separuhnya menuju Gerbang Gunung Sangayi. Hahaha, kabar itu benar dan rencana kita juga berhasil. Raja Kertanegara segera menghubungi Marsekal pertama melalui telepon satelit. Kodir, cepat pergi ke lokasi sesuai rencana di luar Gerbang Wayangkara. Terus, aktifkan semua radar. Jika ada penyergapan, pastikan segera lapor. Meskipun begitu, Raja Kertanegara tetap waspada. Sikap waspada itulah yang membuatnya sulit dikalahkan. Kodir segera memimpin pasukan elit yang bersenjatakan perlengkapan canggih. Demi menghindari kecurigaan pasukan serigala, mereka sengaja tidak mengerahkan kendaraan berat seperti pesawat atau kendaraan yang mudah dilacak. Beberapa saat kemudian, Kodir sampai di suatu lembah yang berjarak 50 km dari Gerbang Wayangkara. Brak. Tidak perlu menunggu lama, Chandra datang bersama keempat jenderal lain, termasuk Kevin, Marsekal Kodir. Raja Serigala berada dalam kendali pasukanku dan sudah kubawa ke sini. Menangkap hidup-hidup Raja Serigala adalah pencapaian luar biasa yang bakal dikenang dalam sejarah. Chandra menambahkan dengan ekspresi tamak. Yang mulia Marsekal, memberiku posisi Panglima atas keberhasilanku menangkap Raja Serigala bukan permintaan yang muluk, kan? Terus,
Sebelum Raja Serigala dieksekusi nanti aku mau mencambuknya 100 kali dulu buat melampiaskan kemarahanku. Chandra berupaya keras untuk berakting. Karena sedang berpura-pura, dia harus terlihat meyakinkan dalam aksinya. Reaksi Chandra wajar dan masuk akal. Keterampilan aktingnya sangat baik sepanjang sandiwara. Setiap tatapan dan gerak-geriknya, bahkan layak masuk dalam buku pelajaran di Akademi Film Burma. Kodir pun makin percaya. Dia segera menyuruh pengawalnya untuk pergi ke tenda besar Chandra. Dia ingin memeriksa apa Teguh benar-benar telah ditangkap. Setelah berhasil menangkap Teguh, jangan sampai dia kabur. Marsekal. Sesaat kemudian pengawal Kodir kembali dan melapor dengan jujur. Teguh sepertinya sudah lama di Borgol Rat. Ada beberapa luka pada wajahnya, bahkan dia kelihatan sekarat, hahaha. Kodir senang mendengarnya. Tak diragukan lagi. Teguh yang dahulu dianggap sebagai pahlawan sejati, kini dikhianati rekannya sendiri. Akhir yang tragis bagi pahlawan perkasa. Mirip kehidupan bintang laksana dari kisah tiga kerajaan. Konon, Teguh disebut sebagai orang yang tak tertandingi di seluruh dunia, bahkan Gani pun kalah darinya. Namun, ironisnya dia malah dijebak bawahan sendiri. Malang sekali. Sangat disayangkan. Setelah ini tidak ada lagi Raja Serigala Serenara dan tidak ada lagi Teguh. Cepat tangkap Raja Serigala. Setelah menerima konfirmasi terakhir, Kodir segera memerintahkan pasukan elit untuk memindahkan Teguh dari tenda Chandra. Sementara itu, pasukan besar dari kerajaan barat hampir tiba. Raja Serigala adalah orang yang sangat penting, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Duar, wus, boom. Pada saat yang bersamaan, pasukan elit yang hendak menangkap Teguh tiba-tiba diserang tembakan meriam dari kejauhan. Dalam sekejap mereka kehilangan tentara dalam jumlah besar, apa? Setelah mengamati situasinya, Kodir langsung merinding. Sebenarnya, pasukan serigala sudah mengintai di sekitar. Mereka tinggal menunggu pasukan kerajaan barat mendekat, kemudian melancarkan serangan yang membabi buta, ini jebakan. Mereka telah terjerat dalam perangkap. Kabar penangkapan Raja Serigala bohong belaka. Kerajaan Barat tertipu. Lanjut bab 738. Dengar perintahku. Semuanya bergegas menerobos ke arah pegunungan Tunggara. Kodir buru-buru memerintahkan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke satu titik. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Mereka harus meloloskan diri dengan korban seminimal mungkin sebelum pasukan serigala mengepung sepenuhnya. Jika tidak, mereka harus memilih antara kematian atau menjadi tawanan pasukan serigala. Menerobos. Chandra tertawa dengan sarkasme mendengar perintah Kodir. Kalian pasti lelah datang jauh-jauh kemari. Buat apa susah payah menerobos pengepungan? Ayo, kita makan malam dulu. Pasukan serigala selalu memperlakukan tawanan dengan ramah. Kodir menggertakkan gigi untuk menahan kekesalannya. Namun, sekarang bukan waktunya memedulikan perkataan Chandra. Dia hanya ingin melarikan diri. Boom, wus. Rentetan tembakan meriam yang menggelegar terus bergema di sekitar. Sepanjang perjalanan, satu persatu pasukan elit gabungan terpental dan tercerai-berai oleh ledakan hingga potongan tubuh dan darah berceceran. Kodir kemudian melarikan diri bersama para bawahannya, awalnya dia mengira pasukan serigala masih belum sesiap itu. Tidak disangka. Ternyata mereka telah membentuk formasi pengepungan. Mereka mengepung dari sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Abis sudah. Aku sudah hati-hati banget, tapi masih aja terjebak dalam perangkap Raja Serigala. Kali ini, aku sudah kalah. Kodir terlihat pasrah. Marsekal, seorang ajudan tiba-tiba menunduk dan berbisik. Oke, mendengar saran tentara itu, wajah Kodir kembali cerah. Dia segera memerintahkan pasukannya. Semuanya, kenakan seragam pasukan serigala dan ikuti aku. Ini adalah satu-satunya cara yang tersisa. Mereka akan menyamar dan menyelinap dari pertempuran dengan mengenakan seragam militer pasukan serigala yang tewas. Adapun puluhan ribu tentara elit yang tersisa, hanya dapat berperan sebagai umpan dan berkorban. Kadang mereka perlu mengorbankan sesuatu yang berharga demi tujuan yang lebih penting. Di tengah pertempuran, kelompok kecil dalam pasukan serigala pura-pura menyerang, padahal aslinya mereka tengah melarikan diri dengan mengelabui musuh. Hanya belum jauh Kodir melarikan diri. Dia mendapati keberadaan pasukan serigala yang mengintai di kejauhan. Jika sampai ketahuan, tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri lagi, Marsekal. Kemungkinan kita cuma bisa sembunyi di gunung dan menunggu bantuan datang. Suara ajudan itu terdengar tak berdaya. Ayo pergi.
Kodir juga tahu itulah satu-satunya pilihan yang tersisa. Langsung saja, sekelompok orang itu segera memasuki pegunungan yang tandus. Setelah menemukan suatu lembah di gunung, Kodir akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Dia merasa lelah, lapar, dan dingin. Namun, dia tidak berani bersuara karena khawatir akan menarik perhatian pasukan serigala marsekal. Seorang pengawal melaporkan, "Kami baru saja menangkap wanita dari Serenara. Dia mengaku sebagai istri Raja Serigala." "Hah? Apa katamu?" Kodir seketika berdiri. Akan tetapi, karena kelaparan dan tekanan darahnya rendah, dia tiba-tiba merasa pusing, pandangannya kabur sejenak. Dia meraih kerah pengawal dan bertanya dengan kegirangan, "Menangkap istri Raja Serigala katamu?" "Benar, dia yang bilang sendiri," jawab pengawal itu dengan jujur. "Istri Raja Serigala, istri Raja Serigala, hahaha." Kodir bergumam, lalu terbahak-bahak dengan ekspresi kegirangan. "Bawa dia ke sini." Tanpa berlama-lama, para pengawal membawa wanita yang berpakaian lusuh. Orang itu adalah Rina. Kodir mengamati Rina dari atas ke bawah, lalu bertanya, "Siapa kamu?" Lanjut bab 739. Kenapa kamu mengendap-endap ke medan pertempuran? Kodir yang mengenakan seragam militer pasukan serigala bicara dengan meniru aksen Serenara. Apalagi, wajahnya penuh lumpur dan darah. Langit pun mulai gelap. Rina mengira Kodir adalah tentara pasukan serigala tanpa rasa curiga. "Jenderal, aku Rina, istri Raja Serigala. Tolong bawa aku menemui Raja Serigala," pinta Rina. Begitu rupanya, Kodir dan ajudan di sampingnya saling berpandangan, ekspresi mereka tetap waspada. Wanita itu sangat cantik, punya tubuh yang menarik, bahkan ketulusan sorot matanya tidak tertandingi aktris pemenang Piala Oscar sekalipun. Kemungkinan besar, wanita itu tidak berbohong. Hanya, Kodir harus waspada dengan trik teguh. Dia langsung mendengus. "Semua orang bisa mengaku sebagai istri Raja Serigala. Memangnya kamu istri Raja Serigala beneran? Apa buktinya? Tunjukin bukti kalau kamu beneran istri Raja Serigala. Kalau enggak, kami bakal anggap kamu sebagai mata-mata." Rina sadar tentara pasukan serigala sangat disiplin. Bukannya mencurigai Kodir, Rina makin yakin bahwa Kodir adalah tentara pasukan serigala ini. "Jenderal, aku punya bukti." Rina buru-buru menjawab sambil mengeluarkan sebuah foto. Dia mengeluarkan foto saat dirinya dan Teguh mengurus dokumen palsu, atas desakan dari kakek mereka. Sekarang foto itu adalah satu-satunya penghibur hati Rina. Kodir langsung kegirangan saat melihat foto tersebut. Dalam foto itu, Teguh dan wanita di depannya berfoto bersama sambil memegang buku pernikahan berwarna merah Serenara. Wanita itu benar-benar istri Raja Serigala. Hahaha. Memang benar, jika ada kemauan pasti ada jalan. Kodir merasa gembira. Dia menatap Rina yang tertegun, lalu berkata dengan licik, "Makasih, Nona. Aku berutang budi padamu. Makasih sudah menyelamatkan nyawa pasukan gabungan." Pasukan gabungan. Pasukan gabungan. Rina terhuyung mundur karena terkejut. Kemudian, memeriksa sekeliling dengan saksama dan barulah dia tersadar. Kodir di hadapannya berambut pirang dan bermata biru. Dia adalah anggota pasukan gabungan dari Kerajaan Barat. Rina sadar dirinya telah masuk kandang harimau dan berpikir untuk melarikan diri. Namun, Kodir tidak akan memberinya kesempatan untuk kabur. "Tangkap dia." Begitu mendengar perintah Kodir, para pengawal menodongkan senapan untuk mengadang Rina. Jika satu peluru saja melesat, nyawa Rina bisa melayang. Dalam situasi ini, Rina dilanda keputusasaan. "Enggak, jangan." Akan tetapi, rengekan Rina tidak ada gunanya. Para pengawal segera mengikatnya dengan simpul yang rumit. Meski begitu, Rina tetap melakukan perlawanan. "Dasar penjajah, jangan harap rencana kalian bisa lancar," teriaknya. "Kalian mau manfaatin aku buat ancam Raja Serigala, kan? Rencana kalian nggak bakal." Kodir terlalu malas mendengar omongannya. Jadi, dia memukul bagian belakang kepala Rina, membuatnya pingsan di tempat. Istri Raja Serigala beneran pemberani. Tapi, memang keberaniannya itu berguna. Tentu nggak berguna. Kodir menyeringai dan menambahkan, bersenang-senangnya baru mau dimulai. Inilah saat yang dia nantikan. Kodir sudah tidak sabar menyaksikan ekspresi terpukul Teguh saat mengetahui Rina berada dalam kendalinya. "Ayo." Kodir yang bersemangat menyuruh tentara penerus pesan. "Gunakan telepon satelit buat menghubungi markas utama Raja Serigala. Aku mau bicara sama Teguh." Sejak Kodir menjabat sebagai marsekal,
Mereka telah melancarkan aksi untuk menyerang pasukan serigala secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, khususnya untuk mengincar Teguh. Namun, Kodir tidak pernah berhasil. Terakhir kali, Kodir malah ditangkap oleh Raja Serigala. Sungguh memalukan. Kali ini, mereka terjebak dalam perangkap Teguh, jadi mereka terpaksa melarikan diri secara menyedihkan. Ketakutan seperti gelandangan, tanpa bisa melawan. Kodir jelas sangat membenci Teguh, bahkan kebenciannya melebihi kutukan 10 penyihir. Akan tetapi, sekarang dia berhasil menangkap istri Teguh sehingga dia bisa melampiaskan kemarahannya. Panggilan video telah tersambung. Teguh, buka mata dan perhatikan baik-baik, siapa dia? Kekesalan pada wajah Kodir seketika lenyap. Dia meraih rambut Rina dan menjambaknya ke depan kamera. Cerita bersambung.